Apa hukumnya kita memakai barang gadaian? Ya, misalkan ada seorang menggadaikan barang ke kita, lalu kita memakai barang gadaian tersebut, misalkan motor atau mobil. Jazakallahu khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Di dalam barang gadaian yang secara bahasa Arab yaitu rahn, gadaian, dikatakan oleh para ulama bahwa ar-rahn di sini, gadaian di sini, secara bahasa adalah ats-tsubut wad-dawam. Apa artinya tsubut? Tsubut yang artinya tetap. Tetap di sini bahwa barang yang tergadaikan itu adalah merupakan hak bagi yang peminjam uang. Orang minjam uang, kemudian dia menggadaikan barangnya. Maka barang itu tidak boleh bagi kita untuk mempergunakannya. Limadza? Karena itu adalah merupakan jaminan. Dan itu adalah merupakan barang bukan hak kita. Akan tetapi jaminan yang dimana ketika dia tidak bisa membayar hutang yang dia pinjam, maka jaminan tadi dijual, harganya berapa, apabila kurang maka ditambah, apabila harganya lebih maka kelebihannya diambil oleh orang yang mempunyai barang. Dan ar-rahn di sini, masalah gadai di sini itu masyru', disyariatkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Apabila kalian dalam keadaan safar, kemudian ketika kalian ingin meminjam uang atau yang lainnya, tidak ada yang menulis, maka farihanun maqbudah, maka digadaikan barang sebagai jaminan. Dan ini adalah mimbab at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ketika seseorang berada sedang dalam kesusahan, dia memerlukan uang pinjaman sehingga ditakutkan misalkan orang itu lari, maka sebagai jaminan dijaminkan barang berupa motor ataupun mobil, yang dimana barang jaminan ini akan kembali kepada pemiliknya apabila uang yang dia pinjam sudah dibayar dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan ini para ulama menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang memanfaatkan barang gadaian. Karena apabila dia memanfaatkan barang gadaian, hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu qardin jarra fihi manfa'a fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di sana ada manfaat di dalamnya, maka itu adalah termasuk dari riba. Dari mana ribanya? Dari manfaat yang kau pakai. Ketika engkau meminjamkan uang kepada saudaramu dan saudaramu menggadaikan barangnya, motor, mobil ataupun yang lainnya, kemudian engkau manfaatkan barang tadi, kau pakai kesana kemari, kau manfaatkan, maka itu adalah manfaat dari yang tidak disyariatkan atas pinjaman tadi. Maka ini dinamakan dengan riba. Karena riba bukan hanya tambahan saja. Kadang orang hanya mengerti bahwa riba itu adalah merupakan tambahan pinjam uang 1 juta, ada tambahan 200.000, kembalinya harus 1.200.000. Itu riba, naam. Akan tetapi riba, ada riba yang lain. Ada riba nasi'ah, ada riba al-qard. Riba al-qard itu riba manfaat di dalamnya pinjaman. Kullu qardin jarra fi manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat di dalamnya fahuwa riba. Seperti seseorang yang ingin meminjam uang. Ya akhi, saya pinjam uang 1 juta. Kemudian kamu mengatakan, boleh saya kasih pinjam kamu uang
akan tetapi saya pinjam motormu selama 1 minggu. Fahada riba. Ini riba. Naam, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riba termasuk min kabairid dunub, termasuk dari dosa-dosa yang besar. Naam, dengan ini barang yang digadaikan tidak boleh seseorang memanfaatkan. Karena barang yang digadaikan adalah merupakan kepercayaan dari hutang, yang dimana suatu saat dia tidak bisa membayarnya, maka dihitung nilainya, berapa harganya, kemudian dijual, kemudian diselesaikan. Nah, sehingga seseorang yang memanfaatkan, bahkan ada orang yang memanfaatkan, digadaikan, dipakai motor orang yang meminjam tadi dalam kurun waktu yang cukup lama, misalkan 3 bulan, 4 bulan. Ketika orang yang meminjam tadi sudah mengembalikan uangnya, tiba-tiba motornya, spionnya hilang misalkan, atau kacanya pecah, atau pernah jatuh, atau lain sebagainya, sehingga di sini dirugikan. Di samping itu adalah termasuk dari riba, dan juga itu termasuk dari suatu hal yang bisa merugikan saudaranya. Barang jaminan, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya boleh dipergunakan dengan 2. Yang pertama adalah tunggangan, yang kedua adalah susu. Ketika seseorang menggadaikan kuda misalkan, ketika seorang menggadaikan kuda, boleh bagi kita memakai kuda tadi ketika kita memberikan nafkah kepada kuda tadi, kita kasih makan. Yang ngasih makan bukan orang yang menggadaikan, kita yang ngasih makan. Nah, kita boleh memakainya, boleh, tapi sekedarnya. Jangan dipakai ke sana kemari, tapi sekedarnya apa yang kau telah nafkahkan. Begitu juga ketika seseorang yang menggadaikan sapi misalkan, kemudian yang memberikan makan adalah yang meminjamkan uang. Nah, dia kasih makan bukan orang yang minjam uang yang ngasih nafkah, tapi orang yang orang yang memberi pinjaman uang, dia yang menafkahkannya, memberi makan. Maka ketika keluar susunya, maka diperbolehkan meminum air susunya sekedar dari nafkah yang kau berikan kepada sapi tadi, dan jangan berlebihan, berlebihan. Ini 2 tadi yang diperbolehkan. Selain itu, ma yajuz, tidak boleh. Nah, seperti motor, karena motor bukan seperti zaman dulu kuda ataupun himar. Nah, dan juga seperti mobil misalkan, atau rumah, orang menggadaikan rumah, engkau tinggal di dalamnya, fahada ma yajuz, sama seperti engkau mengambil manfaat di dalam pinjaman itu. Nah, dan itu termasuk dari riba. Nah, motor, mobil, rumah, ataupun seorang yang menggadaikan jam tangan misalkan, engkau pakai kemana-mana jam tangan, ataupun handphone, engkau pakai handphone itu, fahada ma yajuz, termasuk dari riba. Kullu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di sana ada manfaatnya, maka itu termasuk dari riba. Karena ini adalah mimbab ta'awun. Gadaian di sini mimbab ta'awun. Dan juga sepatutnya seseorang ketika dia menerima barang gadaian, dia harus teliti. Karena kebanyakan yang digadaikan adalah motor, mobil misalkan. Ketika seseorang akan menggadaikan, maka motor itu kita lihat ada surat-suratnya tidak, ada BPKB-nya tidak. Engkau pegang motor dan BPKB-nya. Bukan hanya motornya saja, karena bisa saja dia minjem dari orang lain, kemudian digadaikan ke kamu. Berbeda dengan apabila digadaikan motor dan BPKB-nya, simpan di rumahmu, jaga, karena itu adalah barang bukan milikmu, barang punya saudaramu. Berbeda dengan seseorang yang apabila dia menerima gadaian motor, ternyata motornya motor tidak ada surat-suratnya, atau motor BPKB-nya digadaikan lagi sama orang tadi ke tempat yang lain. Sudah digadaikan BPKB-nya,
motornya digadaikan ke kamu. Sehingga ketika jatuh tempo, orang tadi tidak bisa untuk membayar, maka kamu kebingungan. Akan menjual motor, ditanya suratnya mana, dikatakan suratnya tidak ada. Atau suratnya digadaikan ke bank sebagai jaminan. Sehingga di sini ditakutkan ada perselisihan. Sehingga seseorang harus jelas ketika menggadaikan sesuatu dengan surat-suratnya jelas, sehingga ditakutkan apabila orang yang meminjam tadi dia tidak bisa untuk membayar, maka barang gadai tadi dijual. Wallahu ta'ala alam.